Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga pada kesempatan di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini 1443 Hijriah dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTs Alam Al-Hafiz Baitur Rahman. Semoga para pemirsa podcast MTs Alam Al-Hafiz Baitur Rahman selalu diberikan kelancaran dan kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezekinya, dalam menuntut ilmu, dan yang tak kalah penting adalah dalam halnya menjaga kesehatan dan tetap beristiqomah dalam menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini saya sudah ditemani oleh seseorang yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan sampai menjelang berbuka puasa. Yuk langsung saja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Mbak Anissa Khairyah. Selamat sore. Oke, selamat sore Mbak Anissa, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Anissa puasanya lancar aja? Lancar aja. Lancar aja. Nah ini Mbak Anissa dari sekolah MTs Alam Al-Hafiz ya? Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, di kegiatan sekolah-sekolah ini yang sudah Mbak ikuti selama beberapa minggu terakhir ini, apa yang sudah Mbak ikuti? Menanam rumput Mhm. sama membuat kompos. Sama membuat kompos. Membuat kompos ini seperti halnya kita membuat tanaman dari kotoran sapi itu ya? Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti kegiatannya produktif sekali Mbak ya? Iya. Masya Allah. Baik para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz, tentunya pasti kalian penasaran dengan materi apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa Khairyah. Untuk Mbak Anissa Khairyah mau menyampaikan materi tentang apa kepada para pemirsa? Istiqomah dalam mengaji. Istiqomah dalam mengaji. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, langsung saja kita akan simak materinya kepada saudari Anissa Khairyah. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Robbi yang mana dengan rahmat dan barokahnya. Hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi corona. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi istiqomah dalam mengaji. 1. Dapat mendapatkan pahala dan kebaikan. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Manfaat utama dari membaca Al-Quran adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik yang masih terbata-bata maupun yang sudah lancar. Membacanya semua akan mendapatkan kebaikan dari bacaan Al-Quran. 2. Dapat memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormatin, dan dihargai banyak orang. 3. Memperoleh rahmat dan lindungan oleh malaikat. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan sabar dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. 4. Memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya, bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. 5. Membuat seseorang menjadi berperilaku mulia. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat merubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Membaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast MTS yang telah mengikuti kajian ini dan mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi yang telah disampaikan oleh saudari Anissa Khairyah tentang bagaimana kita istiqomah dalam halnya mengaji. Apalagi terutama di bulan puasa ini, kita bulannya Al-Quran, bulannya orang itu harus mengaji dan sebagainya gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan ini untuk Mbak Anissa Khairyah. Yang berkaitan dengan, kan banyak nih anak-anak muda nih, khususnya mungkin anak-anak di sekolah itu kan masih ada program yang namanya ngaji di setiap pagi, ya kan. Nah, ada adik kelas ataupun kakak tingkatnya yang ngajinya lancar, ada juga yang ngajinya tidak lancar. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya menjaga keistiqomahan untuk membaca Al-Quran itu tetap terjaga kepada pemuda-pemuda atau anak-anak yang ngajinya tidak lancar. Karena kan biasanya kalau anak-anak ngajinya nggak lancar, aduh ngajiku jelek nih, nggak lancar nih, aku nggak mau lagi ngaji. Nah, ini gimana caranya supaya mereka ini tetap istiqomah dalam hanya mengaji? Pertama, membuat jadwal waktu untuk membaca Al-Quran. Membiasakan membaca Al-Quran. Dan dipaksakan untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Dipaksakan untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena kalau nggak salah saya pernah dengar itu, kalau kita membaca Al-Quran satu huruf itu berapa kebaikan, Mbak? 10 kebaikan. Masya Allah, itu sudah 10 kebaikan para pemirsa. Bagaimana kalau misalnya kita membaca secara terbata-bata, bahkan kita tetap istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Udah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan? Pasti ribuan ya, Mbak ya? Ribuan, ratusan, dan sebagainya. Baik, para pemirsa podcast Kutub Entes Al-Mahlafis, dengan demikian kajian pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Anissa Khairyah yang telah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan para pemirsa podcast Kutub Entes Al-Mahlafis, terima kasih yang telah menyaksikan kami di channel YouTube kami. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema dan pemateri yang berbeda. Untuk kita tetap stay tune di channel YouTube kami Entes Al-Mahlafis setiap sore sampai menjelang berbuka puasa. Baik, cukup sekian dan terima kasih banyak. Sebagai pembawa acara, mohon dimaafkan atas kekhilafan kami. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.